Baru habis itu dia pikir sama meninggal. Tadi di bawah ada di Labuan itu tadi kasih barang saja dia tadi pagi. Terus istri sini. Terima kasih. Oh, istri dia tahu. Lari ya? Oh, jangan. Disupan kita buat dulu tanpa rasa. Boleh rekreasi setiap hari satu. Ini jadi kan? Ada juga. Sebentar lagi kita akan bermula dalam semenit dari sekarang. Silakan ambil tempat duduk yang sesuai. Untuk dari keluarga yang sama, boleh duduk berdekatan. Boleh duduk
kesempatan untuk menghormatkan ruang anak-anak suami istri. Tidak perlu ada jarak dengan orang lain, kasih jarak biasa kursi. Oke, yang di luar bolehlah masuk dan mencari kursi di dalam. Oke, shalom semua. Selamat datang kepada semua rekan-rekan, semua jemaah untuk hari ini. Dan untuk IPG, selamat datang, selamat beribadah untuk yang pertama kali hadir pada hari ini. Ada berapa orang kalau yang sudah hadir? Dalam 7 yang wanita lah kan? 6. Jadi selamat datang, selamat beribadah bersama-sama kami. Harapan kami kiranya sepanjang Anda berkuliah di IPG, maka disinilah tempat kita beribadah bersama-sama, dan harapan adalah kiranya boleh mengambil pelayanan bersama-sama di tempat ini, berkarya bersama-sama di gereja ini. Jadi untuk semua jemaah, shalom, selamat datang. Terima kasih karena memilih untuk beribadah pada hari ini daripada berehat di rumah ataupun berjalan-jalan bersama keluarga. Jadi kita mengucap syukur karena pilihan Anda pada hari ini adalah pilihan yang sangat tepat. Kita akan mulakan ibadah kita pada pagi ini. Sepanjang bulan ini, seperti yang kita ketahui bahwa semua tema-tema dan juga lagu-lagu dan mood kita adalah mood hari Natal. Jadi sepanjang bulan ini kita akan mendengar lagu-lagu Natal, lagu-lagu yang setahun sekali kita selalu bawa dan dengar, dan khotbah-khotbah yang berkaitan dengan Christmas. Kita akan bermula, dan saya mengajak semua jemaat bertenang di hadapan Tuhan. Mari kita bertenang. Kita mulai fokus pada ibadah kita pada hari ini. Mari kita lupakan urusan-urusan di luar dan kita fokuskan untuk memuji nama Tuhan. Haleluya, terpuji Engkau Tuhan. Terima kasih karena kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan karena berkat-berkat, karena pertolongan Tuhan. Segala pujian syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Sebab Tuhan selalu baik di dalam hidup kami setiap hari. Tuhan memimpin kami. Tuhan tidak pernah biarkan kami bersorangan. Tuhan selalu mendampingi. Dengan kasih setia Tuhan yang begitu besar, dengan cinta kasih-Mu, Tuhan sudah merawat kami. Tuhan sudah memberikan segala sesuatu yang terbaik, sediakan jalan-jalan yang penuh dengan penyertaan Tuhan sepanjang jalan hidup kami sepanjang hari. Bapa, pagi hari ini Tuhan, kami khususkan untuk memuji, untuk menyembah, untuk belajar firman Tuhan. Kami khususkan untuk mendekat kepada-Mu, untuk memfokuskan segala sesuatu kepada
kerendahan hati. Kami ingin menaikkan pujian syukur, membesarkan nama Tuhan di dalam hati dan di mulut kami. Ya Bapa, Tuhan Yesus Kristus, segala pujian, hormat, dan syukur hari ini kami persembahkan kepadamu Tuhan, sebagai makhluk ciptaan dan juga yang telah ditebus oleh darah Yesus sendiri, dengan hati yang penuh semangat. Kami ingin memuliakan Tuhan. Puji-pujian syukur terkhusus semua umat yang sudah hadir dan yang ada di rumah. Kami tunjukkan kepada Tuhan yang sudah menolong kami. Bapa, kami datang ke hadirat Tuhan, mengakui dosa-dosa kami, mengakui kesalahan kami. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni kesalahan kami yang kami lakukan dalam sadar, tidak sadar, perbuatan, perkataan, pemikiran, membuatkan orang lain tersandung dan sebagainya. Segala sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan dan menyakitkan hati sesama. Kami mohon pengampunan daripada-Mu Tuhan, dan kami mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kami. Kami melepaskan segala sesuatu pengampunan secara jujur dan ikhlas dalam hati kami untuk orang-orang lain yang sudah memberi kesan kepada hati kami. Dan untuk pihak kami, kami sujud menyembah Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu, suci dan kuduskanlah kami semua. Bapa, kami memulai ibadah pada hari ini. Kami mau Roh Kuduslah yang berkarya di hati dan pikiran kami, di ruangan ini, di atmosfera tempat kami berada. Segala kuasa-kuasa, roh-roh jahat, segala sesuatu yang berasal dari si jahat, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami istiharkan atmosfera Kristus berada di tempat ini. Suasana Kristus, suasana surgawi menyelimuti kami semua saat ini. Terpuji Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan sepanjang ibadah kali ini dalam tangan-Mu. Kami serahkan semua yang telah Tuhan percayakan untuk melayani kami dan melayani Tuhan terutama di dalam sepanjang ibadah ini. Sama ada yang memimpin pujian, bermain musik, yang menyampaikan firman-Mu, semua yang ada di dalam pengisian ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Lah yang membuat semua itu, yang membuatkan penyembahan kami menjadi hidup di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masa dan tempat ini saya serahkan kepada tim pujian dan penyembahan. Shalom jemaat. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita seperti mana yang telah diumumkan bahwa bulan ini merupakan bulan bulan kemerdekaan, tetapi bulan kemerdekaan bagi kita umat-umat Tuhan, karena Raja kita, Raja Damai Yesus Juru Selamat kita telah lahir. Amin. Amin. Katakan kiri dan kanan, Yesus Tuhan Juru Selamat kita telah lahir. Haleluya. Tuhan yang berubah ini. Haleluya. Mari kita
penyembahan kita di dalam saat ini, karena kita tahu Tuhan Juru Selamat kita. Haleluya. Amin. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus datang ke dunia sebagai jawaban. Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan, yang firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Al-Masih Maha Mulia, penuh kuasa, sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Putra Tunggal, Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya
kehidupan yang kekal. Mari kita rayakan Yesus, karena kita tahu dari terbitnya matahari sampai ke ujung pulau-pulau Borneo maupun pulau-pulau di mana saja, Tuhanlah yang telah lahir untuk kita semua. Amin. Amin. Ya, mari kita puji Dia dari pulau dan berdoa. Kita memuji Dia dalam bahasa dusun. Mama, I know.
kebaikan dan anugerah dan kemurahan Tuhan, kita dapat hidup. Dan karena kelahirannya juga, kita dapat menerima Dia sehingga saat ini. Kemurahan Tuhan
jalan kebenaran, yes Lord. Di seluruh jagat raya ini, oh Rabbana, semua manusia pasti ada celah, tak satu pun yang lepas dari dosa. Bukalah semua buku suci yang ada, bacalah sabda yang tertulis. Hanyalah Yesus yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran. Oh, bacalah semua buku suci yang ada, bacalah sabda yang tertulis. Hanyalah Yesus yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran. Kita angkat Tuhan sekalian. Di bawah kolong langit ini, amin. Tak seorang pun berani berkata, akulah jalan dan kebenaran. Di seluruh jagat raya ini, semua manusia pasti ada celah, tak satu pun yang lepas dari dosa. Bukalah semua buku suci yang ada, bacalah sabda yang tertulis. Hanyalah Yesus yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran. Oh, bukalah semua buku suci yang ada, bacalah sabda yang tertulis. Hanyalah Yesus yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran. Terpujilah namamu Tuhan, Engkau yang kami sembah, yang kami puji dan pujikan. Saat ini kami datang dan terus mau belajar darimu, dididik dan diteguhkan oleh Engkau sendiri, bekerja di dalam hati, di dalam
di dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa diteguhkan, supaya kami senantiasa disegarkan dan diperbaharui. Bapa di surga, kiranya kami mengerti dan setia untuk melakukan sesuai dengan firman yang kami pelajari pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita dapat bertemu hari ini, bertemu dengan saudara-saudara dan saudari-saudari, saudara dan saudari di minggu yang pertama pada bulan Desember, bulan Krismas, bulan yang kalau kebiasaannya kita, kalau para petani mereka sibuk di sawah padi lah menghabiskan tuayan-tuayan pada musim akhir ataupun musim menuai. Kemudian nanti lepas Krismas ada lagi beberapa minggu untuk menghabiskan tuayan mereka. Dan kalau ahli-ahli ataupun kalau pelajar ataupun murid-murid sekolah sudah dekat cuti, dan nanti bukan lagi dekat cuti, sudah cuti sepatutnya. Yang SPM pun kira-kiranya sudah merdeka, sudah kalau ikut kalender yang biasa. Kecuali kalender yang sekarang ini kita sudah terpaksa mengikut situasi ataupun keadaan semasa karena pandemik yang kita sudah tahu. Jadi saudara-saudari, dalam pertemuan ibadah kita hari ini kita mengucapkan syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kita juga bersyukur karena hari ini kita dipertemukan. Ada rekan-rekan kita yang first time kita berjumpa di sini. Itu pun kalau kita dapat perasaanlah bahwa di kiri kanan kita ada kawan-kawan yang baru dari IPG, di sebelah siswi di sana ada 6 orang, dan selepas ini mereka ini kena cepat-cepat menghabiskan urusan dan dihantar kembali ke kampus karena ada SOP dalaman yang mesti dipatuhi. Inilah akibat ataupun kesan daripada apa yang kita sudah ketahui selama 2 tahun ini. Jadi saudara dan saudari, saudara Willy, Brother Willy tanya saya apa tema. Saya tidak tahu. Saya kata pada masa itulah masa dia tanya saya. Jadi dia mencadangkan satu tema sesuai dengan lagu yang terakhir tadi. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saya belum pernah dengar lagu itu, kecuali lagu yang lama lah. Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan, itu saya tahu. Tapi lagu yang tadi kemungkinan kita semua pertama kali dengarkan. Willy yang tulis sendiri itu kan lirik? Oh bukan. Ya sebab dia seorang artis ini. Kalau klik nama dia kan di YouTube ada muncul. Oke. Manusia yang sempurna. So tema ini tentulah kita tahu bahwa ini merujuk kepada satu pribadi yang merupakan manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna. So soalannya ialah, adakah manusia yang ada di dalam ruangan ini manusia yang tidak sempurna? Dari segi sifatnya, dari segi sifat kemanusiaannya, memang kita adalah manusia yang sempurna dari segi sifat. Misalnya kita membesar ataupun melalui proses hidup, kita memiliki ciri-ciri yang sempurna sebagai seorang manusia. Tetapi pada menurut pengertian Alkitab, kita adalah manusia yang rosak ataupun manusia yang sudah dirosakkan. Apa yang telah membuatkan kita sebagai manusia yang asalnya adalah diciptakan menurut rupa gambar Allah, telah menjadi gambar yang rosak. Apa yang telah merosakkan? Dalam Kejadian pasal 3
Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 2, pasal 3 yang menceritakan tentang kejatuhan ataupun Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, yang juga adalah kita katakan manusia yang pertama jatuh ke dalam dosa. So, manusia yang sempurna, pada pagi ini kita bicara pasal anak manusia yang datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Ini macam perkataan bomba pula ini kan, pasukan bomba yang mencari dan menyelamat. Search and rescue, mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Ini dapat kita baca dalam kitab ataupun dalam Injil Lukas pasal 19 ayat yang ke-10. Kalau kita tengok dalam Alkitab Indonesia, Alkitab Bersih Borneo, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. So, manusia yang sempurna ini adalah merujuk kepada pribadi yang kita kenal ataupun kita pelajari pada pagi ini sebagai anak manusia. Oke, anak manusia. Ini tentulah bukannya merujuk kepada seseorang yang hanya setakat bergelar nabi, hanya setakat seorang yang kita boleh katakan seorang pemimpin agama atau pemimpin agama, ataupun seorang tokoh yang memimpin barisan tentara. Bukan itu. Bukanlah juga seorang raja yang kita kenal sebagai raja ataupun sultan dalam dunia ini. Manusia yang sempurna yang kita akan pelajari pada pagi ini merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Oke. Tapi kita akan fokuskan kepada dia sendiri, yaitu tentang anak manusia ini dan misi apa yang dia buat, yaitu mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Kemudian kita juga akan mempelajari dengan ringkas siapakah orang yang hilang. Oke, siapakah orang yang hilang? Seringkali apabila kita mendengar tentang orang yang hilang, maka kita pun terbayanglah orang ataupun seseorang, sekumpulan orang yang sesat di dalam hutan tebal kan, di dalam hutan yang tebal, karena mungkin pergi hiking, karena pergi mengembara, karena pergi memburu ataupun memungut buah-buahan, ataupun karena memang pergi mengembara saja mereka pergi mengembara ataupun cari pokok gaharu, mungkin, ataupun mau mencipta rekor dunia, merentas perjalanan rentas dari Pontianak ke Balikpapan, Indonesia, mungkin begitu. Ataupun ada lagi tujuan-tujuan yang lain yang menyebabkan mereka hilang. So, biasanya kita akan terbayangkan satu keadaan yang orang yang hilang ini pasti akan menjalani keadaan yang sangat sukar, dan kalau tidak ada yang menyelamatkan mereka, mereka akan binasa. Kalau tidak ada pasukan penyelamat menemui mereka, pastilah mereka akan hilang, binasa. Seperti yang terjadi kepada sepasukan budak ataupun pelajar, pemain bola sepak di Thailand kira-kira 2 tahun lebih yang lalu, yang membuat salah satu pengembaraan mereka sebagai persediaan untuk menguatkan mental mereka dengan hiking dan mengembara di dalam gua bawah tanah lah kan. So di gua itu dia terdapat aliran air. So apabila mereka sudah masuk ke dalam gua tersebut, hujan telah turun dan menyebabkan air naik dan menutupi perjalanan mereka, dan mereka terperangkap di dalam gua. Mereka terperangkap oleh air. So laluan mereka untuk keluar tidak boleh, dan untuk meneruskan pun tidak boleh juga, sebab mereka tidak boleh terlalu jauh masuk ke dalam gua ataupun lubang-lubang atau lubang gua tersebut.
So hari pertama, hari kedua, hari ketiga, agak-agak kalau kita ada handphone, boleh tak kita membuat panggilan keluar di dalam gua? Tidak boleh. Baru dari asrama kampus Ken pun tidak dapat sedang. Sebab dia di lembah yang terlindung. Baru di siapa lagi tempat dia yang tidak dapat liputan telepon yang baik. Ya banyak juga kalau di kampung kita kan susah. So di dalam gua itu akhirnya mereka tidak dapat menghubungi siapa-siapa sudah, dan bateri kalau bateri yang handphone yang oke sedikit yang saya punya ini belilah 1 hari setengah. Kalau yang Carlos punya yang tidak berapa canggih itu dan sudah lama hanya 6 jam saja. Jadi minta bapak beli yang baru. Oke, begitu. So hari yang kedua, hari yang ketiga mereka tidak ada apa-apa lagi sumber cahaya. So di dalam kegelapan. So apa saja yang mereka dapat, mungkin kelip-kelip lah, yang sebab handphone ini dia berkelip-kelip juga bila tiada bateri kan. Kalau dituangkan, so itu mereka tunggu. Dan syukur karena ketika mereka hilang dan putus hubungan tersebut, mereka dilaporkan oleh keluarga mereka kepada pihak polis dan gerakan untuk mencari mereka dilancarkan. Tetapi sangat sukar karena perjalanan untuk masuk ke dalam gua yang banyak lubang gua itu sudah ditutupi oleh air, dan pasukan penyelamat memerlukan beberapa hari untuk membawa mereka keluar. Dan akhirnya kisah ini semuanya selamat dikeluarkan, selamat, dan menjadi satu cerita yang sangat sensasi. Dan saya pikir orang yang terselamat daripada bencana yang hampir-hampir terjadi membinasakan mereka ini adalah orang yang sudah sangat dikuatkan karena mereka melepasi satu saat yang sangat sukar. Baik. So anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Kita pergi ke slide yang kedua. Yang mencari dan menyelamatkan adalah pribadi ini yang kita kenal dengan nama Yesus. Yesus. Dalam Oke, saya bacakan ketikan ini. Setelah Yesus tiba, sebab kecil kan, jadi mungkin di sana tidak dapat baca. Tapi kalau merujuk Alkitab boleh, dan kalau boleh dengar sajalah. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapa bah anak manusia itu? Itu bah bahasa sama. Siapakah anak manusia itu? Jawab mereka. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Ini Yesus sendiri bertanya kepada murid-murid yang selalu bersama-sama dengan dia. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Oke, menurut Anda, menurut saya, ataupun menurut kita, siapakah Yesus? Ataupun pertanyaan ini lebih bersifat pribadi, menurut Anda, siapa Yesus? Karena orang mengenal Yesus berbeza-beza.
Ada yang kenal Yesus hanya sebagai seorang pemimpin yang baik, seorang tokoh moral. Kalau dalam mata pelajaran pendidikan moral di sekolah itu, Yesus ataupun Isa, Nabi Isa adalah seorang yang sangat baik budi pekertinya. Dan dalam ajaran agama Rakan kita, Nabi Isa adalah manusia yang tidak berbuat dosa. Jehovah Witness kata Yesus itu adalah malaikat Michael, Archangel Michael. Jehovah Witness kata. Ada pula yang mengatakan nabi yang besar. So dalam kalangan orang Yahudi, mereka percaya antara nabi yang besar ialah Musa dan juga Elia, karena Elia seorang yang banyak melakukan mujizat. Selain daripada itu, nabi besar lain yang dianggap besar ialah Nabi Yeremia, nabi yang juga banyak dianggap melakukan banyak mujizat. Ataupun pemimpin umat, karena orang Yahudi, bangsa Yahudi sedang menanti-nantikan seorang pemimpin negara, seorang pemimpin yang lebih bersifat pemimpin politik ataupun pemimpin tentara yang akan memimpin umat mereka, bangsa mereka melawan penjajahan Roma pada ketika itu, melawan dan mengalahkan Roma yang dianggap paling kuat pada ketika itu. So itulah harapan mereka. Pengasas agama. Adakah Yesus pengasas agama? Nah, seringkali kita juga membaca dari di sekolah. Pengasas agama Kristen ialah siapa? Adakah dia pengasas agama? Kalau kita meneliti ajaran firman Tuhan, Yesus bukan membawa agama. Dia tidak memperkenalkan peraturan-peraturan. Ataupun adakah dia hanya setakat orang baik? Kalau orang baik maka ramai orang baik. Mahatma Gandhi dikatakan orang yang baik. Gautama Buddha juga adalah orang yang baik. Kadang-kadang saya pun orang kata orang baik juga. So, ramai orang baik ataupun dianggap baik. Walaupun baik itu pengertiannya subjektif ataupun penilaiannya subjektif. Ataupun juga yang mengenal dia sebagai raja orang Yahudi. Tapi yang pertanyaan yang ke-10 ini yang paling penting menurut Anda, Yesus itu siapa? Adakah kita dapat menjawab seperti ayat yang ke-16? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Iya. Iyalah. Maka jawab Simon Petrus, inilah jawaban kita sebenarnya. Engkau adalah Mesias. Yesus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian maksud yang seterusnya daripada ayat 16 ini, kita memerlukan sesi yang lebih panjang untuk menerangkannya. Dan mungkin juga kita memerlukan tokoh yang lebih sesuai, yang lebih berkemampuan untuk menerangkannya. Kita pergi ke muka surat yang seterusnya. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga 4 dan ayat yang ke-14, sekali lagi kita masih lagi berfokus kepada manusia yang sempurna itu, yaitu Tuhan Yesus. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Saya sengaja hitamkan dia lebih tebal. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu yang dijadikan oleh dia. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. So, orang yang hilang
orang yang sesat itu adalah orang yang berada di dalam kegelapan. Yang dapat menolong orang yang hidup di dalam kegelapan itu adalah terang. Karena tanpa terang semuanya sama sekali tidak ada satu pun yang dapat melihat diri dan melihat masa depan, melihat sekeliling, dia tidak dapat. So satu-satunya yang memberikan harapan kepada yang tinggal di dalam kegelapan itu ialah cahaya ataupun terang. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dalam ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih kurnia dan kebenaran. Inilah yang kita kenal ataupun kita kenal Yesus yang adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Christmas seringkali pada malam yang 24 hari bulan itu kita dalam pemikiran kita, dalam gambaran mental kita ialah wah, bayi Yesus tidur dibaringkan di dalam palungan tempat meletakkan makanan rumput-rumput. Kalau yang tapi ini binatang kan lembu, jadi memanglah rumput-rumput, takkan rinamo kan. Kalau yang babi baru rinamo. Tahu rinamo? Macam bubur yang disediakan untuk dimakan olehnya. Oke. So gambaran kita selalu itu. Kemudian seorang bayi yang tidak berupaya, tidak punya apa-apa kekuatan, tetapi kita juga menggambarkan orang besar, para gembala dan menyembah, dan orang Majus mempersembahkan emas, kemenyan dan mur padanya. Kemudian kita juga dalam gambaran kita malaikat dan Maria serta Yusuf di sampingnya. So itu yang menjadi gambaran kita. So ramai orang yang hanya melihat Christmas itu, kelahiran Yesus itu sebagai bayi, tanpa mengenal ataupun tanpa menyadari bahwa itu adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. So kita masih lagi merujuk ataupun berfokus kepada manusia yang sempurna ini. Seterusnya, next, Mesias. Disebutkan tadi tentang Mesias. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Apakah maksud Mesias? Mesias adalah yang diurapi. Dan ada yang menuliskan yang diurapi dalam 3 jabatan, yaitu jabatan imam, jabatan nabi, dan jabatan raja. Ini pengertian umum tentang Mesias yang diurapi dalam 3 jabatan, yaitu jabatan imam, nabi, dan raja. Oke, dalam ayat yang ke-15 masih lagi Yohanes pasal 1. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan. Ketika Yohanes yang ini adalah merujuk kepada Yohanes Pembaptis. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Harus kita ingat balik bahwa Yohanes Pembaptis ini lahir lebih dulu daripada Yesus. Kira-kira 6 bulan jarak perbedaan umur mereka. So Yohanes Pembaptis lahir lebih dulu. Tetapi menurut ayat yang ke-15 ini, Yohanes Pembaptis mengatakan dia telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. So ini merujuk kepada satu pengertian yang bukan setakat hari lahir ataupun setakat Yesus sebagai
sebagai manusia. Ada sesuatu yang lebih daripada pengertian Yesus sebagai manusia, karena kita tahu Yesus adalah firman Allah yang hidup. Selain karena daripada kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dan itulah pribadi Yesus yang dapat kita ataupun dapat dilihat oleh murid-muridnya ataupun orang yang hidup pada ketika itu di sana. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya dan menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias. Aku bukanlah yang diurapi. Aku bukanlah yang diurapi sebagai imam, sebagai nabi ataupun sebagai raja." Itu merujuk kepada orang lain, yaitu Yesus Kristus. Seterusnya, next. Yesus sebagai manusia yang sempurna, kemanusiaannya ataupun humanity-nya adalah sempurna, yaitu dia ada Bapa, ada Ibu, ada tubuh, ada roh, ada jiwa, ada rupa, bentuk, ciri, sifat manusia yang sempurna. Contohnya, dia jantinanya laki-laki. Kemudian dia juga seperti yang lain, cukup panca indera, dia prosesnya sama, lahir, baby, kanak-kanak, dewasa, dan akhirnya mati. Dan kita harus ingat bahwa kematian Yesus itu juga luar biasa. Kemudian dia juga merasai lapar, dahaga, letih, tidur, sedih, menangis. Yesus pernah menangis. Yesus juga merasa sayang. Dia sayang kepada kanak-kanak, dia sayang kepada wanita. Tidak berhenti di sini saja. Dia sayang kepada beberapa orang yang contohnya Maria, Marta, Lazarus. Bukan wanita saja yang dia sayang, walaupun dia laki-laki. So, tidak pernah ya. Dia juga berdoa. Dikatakan juga dia berdiri, dia memberikan dirinya dibaptis. Kita dapat membaca dia memberikan dirinya dibaptis. Dia juga telah diuji, dicoba, digoda, bahkan dianiaya dan juga dituduh dengan tuduhan-tuduhan palsu. Dia disengsarakan, disalibkan, dan akhirnya mati, ataupun bahasa yang lebih sopan lagi ialah wafat. Tetapi kalau menurut ukuran sebagai seorang penjenayah ataupun sebagai seorang yang layak ataupun menerima hukuman sebagai hukuman penyaliban, dia dianggap sebagai pemberontak. Pemberontak, dan pemberontak ini istilah kematiannya bukan lagi mati ataupun wafat, tapi mampus. Artinya dia telah dihina sehina-hinanya oleh manusia, yang diwakili oleh pemegang-pemegang hukum dan pemegang-pemegang peraturan pada ketika itu. Dia zero dosa, yang manusia yang sempurna. So kita kalah di bahagian mananya? Zero dosa, karena kita full dosa. Dia bukan zero dosa. Kalau kita, walaupun yang lain itu kita sama saja, cukup sifat, tidak pernah disaliblah, tapi kita tidak zero dosa karena kita berdosa. Next, Yesus datang mencari dan menyelamatkan siapa yang dia cari. Yang pertama, jangan kita memikirkan orang yang sedang jalan-jalan di luar sana yang Yesus cari. Yesus cari saya, yang Yesus cari diri kita sendiri. Lihat dulu diri kita yang Yesus cari. Dan syukur kalau kita pada hari ini telah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang yang telah ditemukan oleh Yesus dan diselamatkan. Orang yang dicari ini adalah orang yang hidup di dalam kesedihan, orang yang hidup di dalam kesakitan, karena memang kesakitan itu terjadi akibat kecederaan, penyakit, dan kemerosotan kesehatan akibat virus COVID. Nah, itu pun adalah satu kesakitan juga, dan ramai orang yang dijangkiti.
ataupun diserang oleh penyakit ini ataupun virus ini. Dan dikatakan juga secara resminya Kementerian Kesehatan tentang virus Omicron, virus yang lebih kuat daripada varian-varian sebelum ini. Karena itu saudara-saudari, kita pakailah ini sebaik-baiknya, pakai ini biasa. Kemudian yang dicari, yang memerlukan Tuhan Yesus ini ialah orang yang hidup di dalam kehinaan. Dan ini pun kita juga, manusia yang hidup bergelumang di dalam dosa, yang hidup bergelumang di dalam jenayah, dan orang yang telah disingkirkan oleh masyarakat. Kita harus mengetahui bahwa ada banyak tempat dalam dunia ini yang menganggap segolongan manusia yang berlainan warna kulit ataupun berlainan kasta itu dianggap sebagai tidak layak diberikan harapan. Hanya dilayan sebagai seorang hamba api. So inilah yang memerlukan, yang dicari. Orang yang kehilangan, orang yang telah kehilangan akibat kematian ataupun terpisah. Tetapi ada maksud yang lebih mendalam lagi, yang dimaksudkan sebagai orang yang dicari oleh Tuhan Yesus ialah mereka yang hidup di dalam kesia-siaan hidup. Orang yang kelihatannya begitu tegap, mewah, dan cukup sifat dan sempurna, tetapi hidupnya, jiwanya hilang. Inilah yang dalam kumpulan orang yang hidup di dalam kesia-siaan. Oke, teruskan muka surat yang seterusnya. Orang yang hilang ini rohnya adalah hilang, statusnya roh hilang. Roh yang hilang, yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan dan kehadirannya, orang yang terpisah dari Tuhan, orang yang hidup tanpa pengharapan, orang yang hidup tanpa harapan, tanpa pengharapan dan tanpa harapan. Without hope and without hope, pengharapan, hope juga kan? Iya, pengharapan dan harapan dia tidak ada. Orang yang kehidupannya hanya menurut keinginan tubuh dan naluri, keinginan daging. Kita memperhatikan, kita mengetahui sekian banyak orang yang kehidupannya hanya menurut apa yang menuruti keinginannya saja. Si anu aku kereta, lalu dia bawa beli kereta. Dia mau makan itu. Dia mau ikut sana, dia ikut sana. Hanya untuk memenuhi keperluan ataupun keinginan. Dan harus kita mengetahui, Alkitab mengajar kita dalam pengkhotbah, semua keinginan ini tidak akan terpuaskan. Karena itu orang yang sudah sangat kaya dia masih mau kaya, orang yang sangat berkuasa pun masih mau kekal berkuasa selama-lamanya, mau berkuasa selama-lamanya. Pernah merasai dan menikmati kekuasaan menyebabkan dia sentiasa ingin berkuasa. Kalau boleh dia tidak mau mati, tapi akhirnya akan mati juga. Kalau boleh tidak ada kesudahan kehidupannya, kenikmatan hidupnya. Yang seterusnya ialah kehidupan hanya setakat dari skop kelahiran dan kematian. Firman Tuhan memberitahu kita bahwa kehidupan manusia itu bukanlah dari dia lahir kemudian mati. Kita tahu firman Tuhan mengajar kita ada kehidupan yang baru, yang lebih panjang bersama-sama dengan Tuhan. Kehidupan kekal, bukan kehidupan yang sementara. Bahkan kewarganegaraan pun bukanlah dunia, tetapi warga negara surga. Oke, lagi. Oke, saudara-saudari, berbalik kepada punca kepada kehilangan. Penyebab kehilangan ataupun penyebab hilang adalah karena manusia kita lahir dalam sifat yang berdosa. Anak yang lahir, bayi yang lahir, dia lahir dalam sifat yang berdosa. Yang kedua, karena kita hidup di dalam dosa.
kita hidup dalam persekitaran dosa, sistem yang salah, sistem yang berdosa, dan dikendalikan oleh orang yang berdosa, maka pelanggaran. Maka inilah yang kita panggil sebagai pelanggaran dan ketidaktaatan kepada Allah, yang juga adalah kesombongan. Dan inilah yang dapat kita baca tentang dosa, sifat dosa itu dalam Roma pasal 1 ayat 28 sampai 32. Dan karena mereka merasa tidak perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk pikiran, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, perlakuan ataupun tingkah laku, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, kata orang turunannya, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukan. So ini adalah satu ciri penerangan tentang keadaan dosa, keadaan yang penuh dengan dosa manusia itu sendiri dan persekitarannya. Oke, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Ya, saudara dan saudari, Yesus datang untuk menyelamatkan dari dosa. Orang yang diselamatkan, dosanya diampuni dan kesalahannya dibuang. Ini kita memerlukan sesi lain lah ya. Diselamatkan dari kuasa dosa, ikatan dosa itu diputuskan, sehingga sekalipun dia hidup jatuh dalam dosa pada ketika tertentu, tapi dia dapat melepaskan. Oke, dia ada kuasa untuk melawan keinginan dosa, dan juga dia membenci perbuatan dosa. Oke, yang ketiga ialah dia dilepaskan dari hukuman dosa. Ini artinya diselamatkan dan diberikan jaminan ataupun mendapat jaminan hidup, kehidupan bersama Kristus. Ini adalah status orang yang telah diselamatkan. Akhir sekali, kita pergi ke slide yang terakhir mungkin ini. Saudara dan saudari, dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 hingga ayat yang ke-16, firman Tuhan dapat kita baca begini. Saudara dan saudari, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Tidak lagi tertarik, tidak lagi dipujuk ataupun diberdayakan oleh ajaran-ajaran yang lain yang mungkin menarik dan logik pada ketika kita mendengarnya, tetapi yang sebenarnya tidak menyelamatkan. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yesus manusia yang sempurna. Karena itu, sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita mendapat rahmat dan menemukan kasih kurnia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ini kita baca dari Ibrani pasal 4 ayat 14 hingga ayat yang ke-16. Saudara dan saudari, di dalam Kristus kita diselamatkan. Berbalik kepada lagu "Akulah jalan dan kebenaran," kata Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. So, saudara-saudari, dalam bulan Krismas, bulan 12 ini, kita jangan lagi memandang
Christmas sebagai perayaan merayakan bayi ataupun pokok-pokok Christmas, kambing-kambing, domba-domba dan lembu-lembu, bukan itu sudah. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini. Sama-sama kami berada dan merenung serta mempelajari firman-Mu, mengaplikasikannya dan menyelidiki diri kami sendiri, dan juga akan keadaan, akan teman-teman, akan mereka yang ada di luar yang belum mengenal Tuhan, yang hidup di dalam kegelapan, yang merupakan jiwa-jiwa yang hilang. Karena itu ya Bapak, pada pagi ini kami bersyukur karena Tuhan sendiri yang telah datang, yang mencari dan telah menyelamatkan kami. Bapa di surga, kami mendoakan berita Injil keselamatan ini, berita baik tentang Yesus Mesias akan terus disebarkan, akan terus diberitakan kepada ramai orang. Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan, dan kami mengucapkan syukur semuanya ini di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita sama-sama membacakan ikrar ini, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Saya serahkan kepada pengumuman kepada pasien. Terima kasih kepada Bapak yang sangat bermakna untuk kita pada hari ini. Sebelum pengumuman kita memberikan uang persembahan dulu, persepuluhan, janji iman dan sebagainya. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu. Kami telah selesai mendengar firman Tuhan. Sebentar kami ingin memberi uang persembahan, persepuluhan, janji iman dan sebagainya. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberkati semua umat yang memberi berkali lipat. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, mulai daripada sebelah kanan saya, kalau kamu sebelah kiri dari sini. Oke, jemaat yang memberi persepuluhan, persembahan dan sebagainya melalui transfer online, bolehlah melakukan demikian melalui daripada yang akun yang tertera di hadapan. Oke, sementara jemaah maju ke hadapan untuk memberi ataupun memberi, maka sambil itu kita mendengar sedikit pengumuman. Oke, mengenai dengan shop gereja, semalam juga ada disentuh dalam surat majelis penatua, akan ada tambahan seperti jemaah yang pergi ke gereja
untuk beribadah dikehendaki supaya pergi ke gereja dulu baru singgah di tempat lain. Maksudnya jangan dulu kita pergi ke tempat lain, ke pasar dan sebagainya. Kita pergi ke gereja dulu, nanti selesai di gereja baru kita boleh pergi pasar. Tapi ikut keperluan Anda lah bagaimana. Oke, yang kedua, jemaah haruslah, tapi tidak wajiblah, tapi harus membuat cek COVID-19 cek sama ada per 2 minggu atau per bulan, dan kit itu ada dijual di farmasi ataupun di kedai-kedai. Jadi ini adalah untuk keselesaan kita bersama dan juga keselamatan kita. Untuk My Sejahtera, sila update My Sejahtera Anda sehari sebelum ke gereja, dan kalau dipaparkan di sana warna kuning atau casual contact, maka jemaah dikehendaki untuk mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing. Oke, itu satu. Dan yang seterusnya adalah 12 hari bulan 12 bersamaan pada minggu hadapan kita akan mengadakan mesyuarat tahunan. Oke, sebelah kiri saya. Kita akan mengadakan mesyuarat tahunan dan akan dipengurusikan oleh ketua kawasan kita, Ketua Subur. Ini mesyuarat tahunan bukan melibatkan majelis gereja saja, tetapi namanya mesyuarat tahunan, maka semua jemaah yang beribadah di ICD Pekantuaran, semua jemaah yang beribadah di sini dikehendaki untuk hadir bersama-sama. Ini adalah tanda sokongan kita terhadap pelayanan gereja dan kesadaran kita bahwa kita sebagai anggota gereja harus mengambil bahagian di dalam apapun berkenaan dengan, terutama dalam hal-hal pentadbiran gereja. Jadi semua jemaah dikehendaki hadir. Ini akan diadakan selepas ibadah. Jadi kita akan ada makan secara tapau sebelum bermula mesyuarat agung. Jadi nanti selepas ibadah jangan terus pulang. Jemaah boleh berehat dan boleh boleh isi perut dan sebagainya. Dan selepas itu kita akan mulakan mesyuarat tahunan. Dan dalam mesyuarat tahunan itu saya pikir tidak mengambil terlalu banyak masa. Jadi walau bagaimanapun SOP akan dijaga. Nanti waktu itu kedudukan akan kekal, selang satu kursi, dan bagi yang berkeluarga di rumah yang sama boleh duduk di kursi berdekatan, tetapi untuk bersebelahan dengan orang lain hendaklah dijarakkan dengan seperti jarak sekarang satu kursi. Oke, itu pastikan semua laporan-laporan daripada unit-unit gereja sudah diserahkan kepada setiausaha gereja kita. Bagi yang belum lagi sempat menyerahkan laporan-laporan pelayanan, pastikan berbuat itu jangan lewat hari Rabu, karena nanti setiausaha gereja perlu mengambil masa untuk menyusun itu kembali. Jadi itu, dan Christmas kita 24-25 seperti biasa. 24 itu semua jemaah daripada sesi pagi dan sesi malam hendaklah hadir, dan kita ada selesai itu kita ada refreshment. 25 hari bulan kita adakan ibadah seperti biasa, Christmas tahunan seperti biasa, dan kita ada makan bersama waktu itu, dan nasi secara tapau, tetapi disediakan lauk pauk di luar. Ini diselaraskan oleh Deacon Patrick, dan untuk menu-menu itu saya pikir
Deacon Patrick akan tunjuk ibu-ibu. Jadi ibu Murin nanti keep alert lah tentang ini ibu. Oke, itu ibu-ibu yang akan urus minum-minumnya dan dia punya budget lah berapa. Jadi Deacon Patrick penyelaras, nanti dia akan jumpa siapa yang ataupun yang dia pikir akan membantu dia. Oke, 31 hari bulan ujung tahun ini, tahun baru, kita tidak ada ibadah secara fisikal di gereja. Kita ibadah di rumah masing-masing. Ini bagi memberikan peluang kepada jemaah untuk menyambut bersama keluarga masing-masing. Tapi ibadah online ada. Kita mulai jam 8, kita akan buka YouTube atau Facebook Premier kan. Jadi waktu itu semua jemaah boleh beribadah bersama-sama melalui siaran langsung ataupun live, dan seterusnya jemaah digalakkan untuk menyambut bersama dengan keluarga, sama ada panggang dan sebagainya. Jadi tapi waktu itu kamu boleh jemput pastor untuk bawa makan. Oke, bawa makan boleh. Saya waktu itu belum ada jadwal untuk makan. Browse saja. 26 hari bulan itu hari Ahad, kita tidak ada ibadah sesi malam untuk memberi peluang kepada jemaah yang tidak dapat balik kampung atau ada pelayanan di sini pada 25 itu dan 26 beribadah biasa. Malam itu tidak ada, supaya jemaah boleh merayakan Natal bersama keluarga, sama ada di kampung ataupun di manalah. Jadi ibadah hanya satu sesi untuk hari Ahad 26 itu. Jadi kalau ada apa-apa yang saya lupa umum. Oke, kalau tidak ada, kita akan keluar daripada tempat ini, kita bersurai dan kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kasih setiamu, karena cinta kasih-Mu. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati semua kami. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah bersama-sama. Ya Bapa, kami sebentar keluar daripada tempat ini. Kami memohon Tuhan memelihara semua jemaah. Jauhi mereka daripada segala perkara yang tidak baik, yang tidak ingin berlaku sepanjang minggu hadapan. Biarlah tangan Tuhan yang perkasa terus memimpin mereka semua. Jemaah dengan kasih karunia Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera yang daripada Allah. Kiranya Allah menghadapkan dan menyinari kamu dengan wajahnya, memberkati kamu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Jumpa minggu depan. Bye-bye. Terima kasih. Jumpa lagi. Sahabat online. Willy, gambar